akan menjelaskan mengenai pengertian evaluasi. Evaluasi adalah kegiatan mengukur dan menilai yang bertujuan untuk mengukur keberhasilan. Ada dua cara mengevaluasi. Yang pertama tes dan yang kedua non-tes. Untuk yang tes ini ada 3 macam. Yang pertama dalam segi kegunaan. Dalam segi kegunaan terdapat 4 jenis tes, yaitu tes diagnostik, yang kedua tes formatif, yang ketiga tes sumatif, dan yang keempat tes penempatan. Untuk tes dalam segi pelaksanaan ada 3 jenis, yaitu tes lisan, tes tulis, dan tes perbuatan yang mengacu pada penampilan. Yang ketiga dalam bentuk soalnya. Ada 2 jenis tes, yaitu tes uraian dan tes objektif. Untuk yang non-tes mengacu pada penilaian sikap, minat, bakat, perhatian, dan karakteristik. Nah, selanjutnya yakni pengertian dari umpan balik dan juga macam-macam dari umpan balik. Pengertian dari umpan balik sendiri merupakan suatu informasi yang diperoleh dari tes atau alat ukur lainnya oleh peserta didik yang digunakan untuk mengetahui hasil belajar peserta didik. Nah, di sini juga ada macam-macam dari umpan balik. Macam-macam dari umpan balik yaitu ada 2. Nah, bentuk umpan balik yang pertama adalah pujian. Nah, pujian ini biasanya diberikan oleh guru kepada peserta didik ketika peserta didik telah berani untuk mencapai suatu hal. Contohnya, peserta didik berani speak up terhadap apa yang diperoleh dalam pembelajaran tersebut. Nah, guru memberikan pujian kepada peserta didik itu agar peserta didik lebih berani lagi untuk menggapai yang lainnya. Nah, bentuk umpan balik yang kedua adalah komentar. Di sini komentar maksudnya adalah ketika semisal salah satu contohnya adalah ketika peserta didik yang A berani memberikan jawaban atas peserta didik yang B. Nah, di situ kan ada benar atau salahnya. Lalu guru memberikan komentar atas jawaban dari si A tersebut. Nah, akan tetapi komentar tersebut adalah tidak boleh menyudutkan itu jawaban adalah salah atau benar. Ketika jawaban itu salah, maka guru memberikan pernyataan yang lebih baiknya, dan ketika jawaban itu benar, maka guru memberikan suatu pujian kepada peserta didik yang telah menjawab pertanyaan tersebut. Terima kasih. Selanjutnya yaitu karakteristik umpan balik yang efektif. Karakteristik umpan balik yang efektif ada 3. Yang pertama, memberikan informasi spesifik. Spesifik maksudnya adalah khusus. Jadi dengan memberikan informasi khusus akan menghasilkan umpan balik yang efektif pada pembelajaran. Yang kedua, tergantung tingkat kinerja. Maksudnya adalah tergantung tingkat keberhasilan seseorang dalam melaksanakan pekerjaannya. Jika dihubungkan dengan peserta didik, yaitu tingkat keberhasilan peserta didik dalam memahami materi pelajaran akan menghasilkan umpan balik yang efektif. Yang ketiga, memiliki nilai emosional yang positif. Maksudnya adalah jika peserta didik memiliki nilai emosional yang positif, maka akan menghasilkan umpan balik yang efektif. Fungsi umpan balik ada 3, yaitu fungsi informasional, fungsi motivasional, dan fungsi komunikasional. Fungsi informasional adalah tes sebagai alat pencapaian atau hasil belajar siswa diperiksa menurut kriteria tertentu yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Hasil tes itu memberikan informasi tentang sejauh mana siswa menguasai materi yang telah diterimanya. B. Fungsi motivasional. Dengan pemberian umpan balik, maka tes sekaligus berfungsi sebagai motivator siswa untuk belajar. Dan yang terakhir, fungsi komunikasional. Pemberian umpan balik merupakan komunikasi antara siswa dan guru. Guru menyampaikan hasil belajar kepada siswa dan bersama siswa membicarakan upaya peningkatan atau perbaikan.